Keceplosan. Coach Justin ungkap PSSI sedang mengincar sesuatu yang mengejutkan untuk timnas Indonesia. Coach Justin akhirnya tak bisa menahan diri dan mengatakan sesuatu yang selama ini menjadi rahasia. Apa yang dia sebutkan tentang PSSI dan timnas Indonesia akan membuat kamu tercengang. Ternyata ada yang sedang dipersiapkan untuk masa depan sepak bola Indonesia dan ini jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Baca selengkapnya untuk tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan James akui ingin dinaturalisasi. Inilah alasan dibalik keinginannya jadi pesaing Calvin Verdonk di timnas Indonesia. Keinginan Dan James untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia semakin nyata. Mengapa dia ingin dinaturalisasi dan bersaing dengan Calvin Verdonk? Temukan cerita lengkap di balik langkah besar ini. Hasil drawing Piala Asia Futsal Putri 2025, Garuda Pertiwi hadapi Jepang, Thailand, dan Bahrain untuk lolos ke Piala Dunia. Timnas Futsal Putri Indonesia Garuda Pertiwi berada di grup yang penuh tantangan di Piala Asia Futsal Putri 2025. Ditempatkan bersama Jepang, Thailand, dan Bahrain. Apakah Garuda Pertiwi bisa mengatasi tekanan dan lolos ke Piala Dunia? Simak detail grup dan peluang Indonesia dalam video ini. Apakah Sandy Walsh akan gabung Urawa Reds? Mengungkap langkah besar bek timnas Indonesia ke Liga Jepang. Setelah sekian lama menjadi topik perbincangan, apakah Sandy Walsh benar-benar akan bergabung dengan Urawa Reds? Apa yang membuatnya tertarik untuk melanjutkan karir di Liga Jepang? Dan bagaimana hal ini akan mempengaruhi masa depan sepak bola Indonesia? Video ini mengulas semua detail yang perlu Anda ketahui. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Keceplosan. Coach Justin ungkap PSSI sedang mengincar sesuatu yang mengejutkan untuk timnas Indonesia. Coach Justin akhirnya tak bisa menahan diri dan mengatakan sesuatu yang selama ini menjadi rahasia. Apa yang dia sebutkan tentang PSSI dan timnas Indonesia akan membuat kamu tercengang. Ternyata ada yang sedang dipersiapkan untuk masa depan sepak bola Indonesia dan ini jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Baca selengkapnya untuk tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Coach Justin secara tak sengaja menyebutkan rencana PSSI untuk timnas Indonesia yang belum diumumkan secara resmi. Belakangan ini PSSI memang semakin aktif dan seperti sedang sibuk-sibuknya memperkuat timnas Indonesia. Hal ini tentu bukan hal yang aneh karena timnas Indonesia memiliki waktu yang sedikit untuk mewujudkan mimpi menuju Piala Dunia. Mulai dari mendatangkan Patrick Kluivert sebagai pelatih hingga mempercepat proses naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia. Coach Justin pun secara tak sengaja mengungkapkan rencana yang sedang dilakukan oleh PSSI. Rencana apakah itu? Informasi ini tak sengaja dibocorkan oleh Coach Justin saat membahas soal penunjukan Zulkifli Syukur sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Menurut Coach Justin, dirinya mendapat informasi bahwa PSSI menargetkan 2 pelatih lokal untuk timnas Indonesia. Bahkan yang gua dengar, ada 2 pelatih lokal. Itu yang gua dapat masukan, ujar Coach Justin soal pelatih lokal timnas Indonesia. Selain Zulkifli Syukur, rupanya PSSI sedang mengincar 1 lagi pelatih lokal untuk menangani timnas Indonesia. Jadi yang gua dengar itu 2 pelatih lokal, gua nggak tahu benar atau enggak, 2 yang diincar untuk jadi pelatih lokal, kata Coach Justin.
Sayangnya, Coach Justin enggan menyebutkan nama pelatih lokal yang sedang diincar oleh PSSI. Coach Justin hanya memberikan petunjuk bahwa ada 6 kandidat pelatih lokal yang sedang diproses oleh PSSI untuk timnas Indonesia. Jadi yang gua dengar itu 2 pelatih lokal, gua nggak tahu benar atau enggak 2 yang diincar untuk jadi pelatih lokal, kata Coach Justin. Sayangnya, Coach Justin enggan menyebutkan nama pelatih lokal yang sedang diincar oleh PSSI. Coach Justin hanya memberikan petunjuk bahwa ada 6 kandidat pelatih lokal yang sedang diproses oleh PSSI untuk timnas Indonesia. Gini deh, ada 6 kandidat, ungkap Coach Justin. Pokoknya dari 6, Zulkifli salah satu, lanjutnya. Masih menjadi misteri siapakah satu lagi pelatih lokal yang akan membantu tugas Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Kehadiran pelatih lokal di timnas Indonesia bukanlah hal yang baru, misalnya saat era Sintayong ada Nova Arianto yang ikut membantu. Namun siapakah yang akan menjadi pelatih lokal timnas Indonesia di era Patrick Kluivert? And I swear I will get back up, 'cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be rude. Dan James akui ingin dinaturalisasi. Inilah alasan dibalik keinginannya jadi pesaing Calvin Verdonk di timnas Indonesia. Keinginan Dan James untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia semakin nyata. Mengapa dia ingin dinaturalisasi dan bersaing dengan Calvin Verdonk? Temukan cerita lengkap di balik langkah besar ini. Pemain keturunan Belanda Indonesia yang membela Go Ahead Eagles, Dan James, buka suara mengenai peluang dinaturalisasi PSSI untuk membela timnas Indonesia. Skuad Garuda sedang bersiap untuk melanjutkan petualangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret mendatang. Tim yang kini diasuh oleh Patrick Kluivert tersebut akan melawat ke Australia pada 20 Maret 2025 mendatang di Sydney. Kemudian timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2025 mendatang. Kluivert ditunjuk sebagai pengganti Sintayong yang telah membangun tim ini selama 5 tahun terakhir. Kehadiran legenda sepak bola Belanda diharapkan menjadi magnet bagi para pemain keturunan lain di Belanda. Selain itu, supporter timnas Indonesia juga aktif untuk membujuk para pemain keturunan melalui media sosial. Dan James, bek kiri dari tim Eredivisie Go Ahead Eagles, terkuak sebagai pemain keturunan Indonesia. Dia mulai menerima pesan dari para supporter dan media Belanda, Voetbal Primeur, menanyakan tentang peluang dinaturalisasi kepadanya. Pemain berusia 24 tahun itu berbicara jujur mengenai peluang untuk dinaturalisasi dan mengaku terbuka untuk membela timnas Indonesia. Namun demikian, James menyebutkan bahwa belum ada yang terjadi untuk saat ini dan dia masih ingin fokus di Go Ahead Eagles. Belum ada yang terjadi. Saya sendiri terbuka mengenai hal itu untuk bermain bagi timnas Indonesia, kata James kepada Voetbal Primeur. Yang perlu saya lakukan adalah untuk fokus untuk saat ini di Go Ahead, kemudian kita akan lihat yang terjadi berikutnya, apakah saya akan dipanggil atau tidak, tambahnya. James mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang indah, dan dengan kehadiran Kluivert bersama para asistennya, itu tampaknya menarik untuk sang pemain berusia 24 tahun. Itu adalah negara yang indah, mereka punya tim yang bagus sekarang dan tentu saja staf yang baru. Dan tentu saja saya terbuka untuk bermain di timnas Indonesia, tambahnya. Jika jadi gabung timnas Indonesia, maka James tidak akan mudah mendapatkan menit bermain, karena di pos back kiri sudah ada Calvin Verdonk.
Timnas Indonesia sendiri akan segera mendapatkan amunisi baru pada Maret mendatang, yaitu oleh Romani dan Jairo Riedewald sedang didekati untuk saat ini. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Hasil drawing Piala Asia Futsal Putri 2025, Garuda Pertiwi hadapi Jepang, Thailand, dan Bahrain untuk lolos ke Piala Dunia. Timnas Futsal Putri Indonesia Garuda Pertiwi berada di grup yang penuh tantangan di Piala Asia Futsal Putri 2025. Ditempatkan bersama Jepang, Thailand, dan Bahrain. Apakah Garuda Pertiwi bisa mengatasi tekanan dan lolos ke Piala Dunia? Simak detail grup dan peluang Indonesia dalam video ini. Timnas Futsal Putri Indonesia berada di grup C Piala Asia Futsal Putri 2025 bersama Jepang, Thailand, dan Bahrain. Piala Asia Futsal Putri 2025 bakal diadakan di Cina 7 hingga 18 Mei 2025 mendatang. Timnas Futsal Putri Indonesia termasuk dalam 12 tim yang masuk putaran final setelah lolos dari kualifikasi yang dilangsungkan Januari lalu. Di kualifikasi, Garuda Pertiwi menyapu bersih 3 kemenangan di grup B yang dilangsungkan di Gor Amongrogo, Yogyakarta. Anak asuh Louis Estrella menang 11 hingga 3 lawan Kirgistan, 6 hingga 0 lawan India, dan 5 hingga 0 lawan Hong Kong untuk keluar sebagai juara grup. Kini sesuai hasil drawing Piala Asia Futsal Putri 2025, Indonesia berada di grup C. Garuda Pertiwi akan berada satu grup dengan Jepang, Thailand, dan Bahrain. Lawan-lawan Timnas Futsal Putri Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Jepang adalah 2 kali runner-up Piala Asia Futsal 2015 dan 2018. Hanya Bahrain yang kemungkinan kekuatannya di atas kertas di bawah Indonesia. Piala Asia Futsal Putri juga merupakan kualifikasi untuk Piala Dunia Futsal Putri 2025 yang akan diadakan di Filipina pada Desember 2025 mendatang. Hanya 3 besar dari Piala Asia Futsal Putri yang bisa melaju ke Piala Dunia Futsal Putri 2025. Louis Estrella sebelumnya sangat optimistis Timnas Futsal Putri Indonesia bisa berbicara banyak di Asia. Target yang diusung juga tak tanggung-tanggung, lolos ke Piala Dunia Futsal Putri 2025. Secara potensi kami optimis Timnas Futsal Putri Indonesia bisa berbicara banyak di Piala Asia nanti, kata pelatih asal Portugal saat lolos dari kualifikasi Piala Asia Futsal Putri Januari lalu. Namun semua harus dilakukan langkah demi langkah. Semua persiapan harus dilakukan secara maksimal. Jika semua berjalan dengan baik, kami sangat optimis akan berbicara banyak di Piala Asia. Karena targetnya bisa mencapai 3 besar dan menuju Piala Dunia, tambahnya. Saat ini Timnas Futsal Putri Indonesia tengah melakukan persiapan untuk Piala Asia Futsal Putri 2025. Louis Estrella mengisyaratkan akan memperbaiki dari segi fisik dan taktik. Fokus sampai hari ini untuk pertandingan kami harus melakukan banyak hal, ujar Estrella. Terutama harus menyiapkan hal yang baik dengan federasi. Terutama untuk kondisi fisik pemain, kami berada di jalan yang baik untuk meningkatkan fisik. Serta secara taktik juga harus diperbaiki untuk mencapai tujuan. 2 bulan ini bukan waktu yang panjang tapi juga tidak singkat, imbuhnya.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray. Apakah Sandy Walsh akan gabung Urawa Reds? Mengungkap langkah besar bek timnas Indonesia ke Liga Jepang. Setelah sekian lama menjadi topik perbincangan, apakah Sandy Walsh benar-benar akan bergabung dengan Urawa Reds? Apa yang membuatnya tertarik untuk melanjutkan karir di Liga Jepang? Dan bagaimana hal ini akan mempengaruhi masa depan sepak bola Indonesia? Video ini mengulas semua detail yang perlu Anda ketahui. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh dikabarkan bakal bergabung dengan klub asal Jepang, Urawa Reds. Sebagai informasi, Sandy Walsh saat ini jarang mendapatkan kesempatan bermain di Cafe Mechelen. Pemain berusia 29 tahun itu bahkan tak masuk dalam skuad Cafe Mechelen pada 3 laga terakhir di Liga 1 Belgia 2024 hingga 2025. Media asal Belgia, Gazette van Antwerpen kemudian mengabarkan bahwa Sandy Walsh sudah kehilangan tempat di Cafe Mechelen. Oleh sebab itu, pindah klub menjadi salah satu opsi terbaik. Walsh tidak lagi cocok dengan rencana Besnik Hasi dalam kurung pelatih Cafe Mechelen. Tidak seperti Julian Ngoy, pemain internasional Indonesia ini masih memiliki pandangan akan tantangan baru, tulis Gazette van Antwerpen. Tak berselang lama, muncul kabar bahwa Sandy Walsh dirumorkan bergabung dengan Urawa Reds. Rumor ini datang dari jurnalis asal Jepang dan ia tuliskan melalui akun X-nya @fukumitsu_f. Perlu diketahui, Urawa Reds merupakan tim yang bermain di kasta tertinggi sepak bola Jepang dalam kurung J-League. Rumor Urawa akan mendatangkan bek timnas Indonesia Sandy Walsh dari klub divisi 1 Belgia Cafe Mechelen, tulis akun X @fukumitsu_f. Bila transfer ini terjadi, Sandy Walsh tentu akan bisa mewujudkan impiannya. Seperti yang diketahui, pemain berposisi sebagai bek sayap kanan itu pernah mengutarakan keinginan untuk bermain di Asia. Bahkan, Sandy Walsh terang-terangan menyebut ingin tampil di J-League dalam kurung Jepang atau K-League dalam kurung Korea Selatan. Saya berambisi untuk bermain di level tertinggi di Asia suatu hari nanti. Kemudian saya berbicara tentang J-League di Jepang atau K-League di Korea Selatan. Liga-liga tersebut tidak begitu dikenal di sini, tetapi saya ingin menjelajahinya suatu hari nanti.
Jika ada tawaran yang datang, saya pasti akan mendengarkannya, kata Sandy Walsh dalam wawancara bersama Gazette van Antwerpen pada bulan Januari tahun lalu.